Nah, kalau terkait dengan programnya Bapak Jokowi yang SDM Unggul Indonesia Maju, kira-kira kaitannya dengan program yang Bapak jalankan apa saja, Pak? Ya, Indonesia Maju itu kan termasuk misalnya pemberdayaan ekonomi, reformasi ekonomi ini termasuk pemberdayaan ekonomi UMKM. UMKM itu usahanya besar, Betul. selebih dari 98% lebih. Menyerap tenaga kerja juga 75%. Tetapi volumenya kecil, karena mereka kecil, modalnya kecil. Kemudian kualitasnya rendah, karena pendidikan mereka juga rendah. Kemudian juga mereka juga banyak menghadapi soal kesulitan permodalan, soal bahan baku, soal pemasaran. Nah, oleh karena itu potensi yang besar ini harus kita kembangkan. Saya nyebutnya jangan sampai UMKM itu menjadi UMKM yang stunting. Oke. Iya, kerdil terus. Ya, tetapi semuanya itu juga sumbernya satu, yaitu sumber daya manusianya. Oleh karena itu manusianya ini, SDM-nya ini, dan ini kan yang menjadi prioritas pembangunan menuju Indonesia Maju adalah utamanya SDM, di samping juga reformasi ekonomi. Seperti apa itu Abah realisasinya? Seperti memberikan mereka training-training, Ya, memberikan mereka training-training, permodalan pendidikan yang lebih besar lagi. vokasi, pelatihan-pelatihan, di samping juga membangun melalui pendidikan formal yang harus dilakukan reformasi pendidikannya. Oke. Sehingga mereka itu bisa memiliki kompetensi, ketika tamat itu punya kompetensi. Ya. Tidak hanya menjual bahan bakunya saja, tapi Tidak diolah menjual menjadi baku, apa begitu ya, Abah ya? Iya, kita juga dalam itu, karena itu kita hilirisasi industrinya itu tidak hanya bahan pokok, tapi juga sampai bahan jadi. Makanya ada hilirisasi industri itu. Hilirisasi industri itu yang mau dibenahi ya, Abah ya. Baik, Abah kan juga dianggap sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas ya, khususnya untuk ekonomi syariah begitu. Dan bagaimana sih sebetulnya harapannya Abah untuk ekonomi Indonesia sendiri nanti? Ya, saya melihat bahwa ekonomi syariah salah satu yang bisa men-trigger adanya kemajuan di bidang ekonomi. Jadi oleh karena itu kontribusi ekonomi syariah itu harus diperbesar seperti tadi yang saya uraikan. Dia harus bisa menjadi pendorong lahirnya kemajuan ekonomi nasional kita itu. Nah, kita ingin selain itu juga pengembangan sumber daya manusianya, supaya manusia kita itu menjadi manusia yang sehat, yang cerdas, produktif, setelah juga berakhlak mulia. Produktif itu penting, sebab oleh karena itu sekarang juga penilaian-penilaian yang diberikan di berbagai kinerja daerah, kementerian itu berbasis produktivitas kerjanya. Bukan karena kerjanya, bukan berbasis kerja, tapi produktivitas kerjanya itu. Ya, karena kerja belum tentu produktif ya, belum Abah tentu ya. produktif. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mendorong agar supaya kinerja kita itu lebih produktif dari hari ke hari itu. Sehingga kita bisa mendorong menjadi Indonesia maju. Sehingga kita bisa mengubah dari negara yang middle income country menjadi high income country, saya kira itu. Targetnya seperti itu. Nah, mungkin permasalahannya begini, Abah, tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengerti mengenai ekonomi syariah dan apalagi bagaimana cara mengembangkannya. Nah, bagaimana untuk mengeduket masyarakat kita mengenai ekonomi syariah ini? Padahal Abah bilang kan memang potensinya besar sekali, masih sekian persen. Kalau bisa kita push lagi bisa lebih besar. Ya, kita akan melibatkan semua stakeholder. Ekonomi syariah ini selain lembaga-lembaga keuangan,
kemudian kalangan usahawan, kalangan juga pihak otoritas, pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian juga pegiat ekonomi syariah, baik pengusaha besar, maupun kecil, termasuk e-commerce. Mereka juga sudah mulai terjun di masyarakat, kemudian mengadakan berbagai event-event, apa itu namanya, expo, apa itu namanya, seminar-seminar, kemudian juga sosialisasi, kemudian edukasi ke masyarakat melalui pesantren-pesantren. Jadi kita akan libatkan semua pihak sehingga ekonomi syariah ini, dan sebentar lagi mungkin bulan-bulan nanti tahun depan kita akan mengadakan semacam halal expo besar internasional di Jakarta. Oh wow, sebuah terobosan itu Abah. Iya. Yang mungkin negara lain ada beberapa yang memang sudah melakukan itu ke negara Islam seperti itu. Sudah. Tapi potensi Indonesia jauh lebih besar. Baik, Abah ini di luar soal kenegaraan ya Abah ya. Ada anaknya Abah yang bilang, kayaknya mendingan Abah jadi ulama daripada jadi wapres. Katanya kenapa? Soalnya serba salah sedikit langsung dikomen sama netizen. Gimana komentar Abah soal itu Abah? Ya memang semua itu kan ada konsekuensinya. Jadi ketika jadi ulama juga bukan tidak ada resistensi, ada juga. Cuman memang ketika jadi wapres itu kan ibarat orang duduk tinggi gitu, dilihat dari mana-mana. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang baik kelihatan langsung dikomen. Kelihatan banget. Nah, oleh karena itu kita harus siap menerima kritikan, harus menerima ya apa namanya itu apa ya omongan-omongan kadang-kadang juga tidak enak gitu kan. Kita harus siap, dan memang itu konsekuensi daripada satu posisi di mana kita berada. Saya suka sekali kuatnya Abah, sempat diwawancara begitu. Abah bilang kita tidak bisa memaksakan orang suka sama kita, semua orang suka sama kita. Memang, karena ada ungkapan bahwa semua orang suka itu tidak ada. Tidak mungkin ya Abah ya? Tidak mungkin, pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Karena itu ya kita harus terima dua-duanya, yang suka dan yang tidak suka. Abah, kan hobinya nih suka nonton bola nih. Nah sekarang kesibukannya sekian banyak, masih sempat kan nonton bola? Kalau di lapangan saya sudah tidak sempat lagi. Tapi sekali-sekali nonton di TV. Ada pertandingan-pertandingan yang menarik. Gitu. Manchester City atau Liverpool? Kayaknya sekarang kok Liverpool lagi bagus kayaknya. Oh gitu ya? Dulu saya Manchester City menangan, kok sekarang Liverpool lagi naik. Ya. Gitu nih, Abah kali lihatnya siapa yang bagus pilih yang itu. Iya, betul. Musangking atau durian montong? Dua-duanya ya enak ya, musangking enak, montong enak. Cuma saya sudah tidak boleh. Udah gak boleh, sama sekali. Iyalah, karena kolesterol tinggi kan. Tapi enak banget ya Abah ya. Enak. Aduh. Nah sekarang kalau memanage waktu sama cucunya, bagaimana tuh Abah dengan kesibukan yang banyak sekali? Hari senggang, hari libur, biasa main sama cucu, ngobrol. Kadang-kadang ikut jalan-jalan sama cucu gitu. Nilai-nilai apa yang Abah ingin tanamkan ke generasi muda saat ini, Bah? Pertama, dan bagaimana cara generasi mengkomunikasikannya? muda itu harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan, dengan kemampuan, keterampilan, dengan ilmu-ilmu yang baru, digitalisasi dan semuanya ini. Saya kira itu penting ya. Yang kedua harus punya semangat ya untuk menjadi orang-orang yang produktif. Jadi punya ilmu juga bisa produktif. Karena itu dia harus siap terjun di mana saja. Saya sering mengatakan kalau dibuang di laut harus jadi pulau. Kalau dibuang di darat harus jadi gunung.
Nah, artinya dia muncul terus di laut, muncul di darat apalagi. Di laut jadi pulau, lalu di darat jadi gunung. Sehingga dia tidak pernah tenggelam dalam hidupnya. Nah, itu karena perlu dia punya persiapan ya Abah ya. Iya, punya semangat, punya fighting spirit yang tinggi. Abah setuju nggak dengan perubahan zaman, perubahan dunia, teknologi yang berkembang begitu cepat, anak-anak atau generasi muda zaman sekarang itu semangat juangnya tuh kurang, tekad untuk berjuangnya kurang gitu Abah? Ya ini yang harus kita pacu. Ya, orang lain justru semakin maju teknologi, maju, malah semangatnya makin tinggi. Makanya saya terus mengobarkan fighting spirit itu. Jadi semangat bersaing yang tinggi. Itu yang kita harus ditumbuhkan. Nah itu. Jadi samping bekalnya yang cukup, kemampuannya yang tersedia, kemudian dia punya semangat yang tinggi untuk menjadi orang-orang yang produktif. Yang memberikan manfaat besar untuk dirinya, keluarganya maupun bangsa dan negara. Baik Abah, kita akan kembali setelah pesan-pesan pariwara berikut ini.